Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar lagi mengenai transformasi geometri, bagian dilatasi. Nah, sebelum lanjut, kita ingat lagi, apa sih transformasi geometri itu? Transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan posisi awal ke posisi lainnya. Posisi awal kita misalkan X, Y, sedangkan posisi lainnya kita misalkan X aksen, Y aksen. Untuk lebih jelasnya, kita mulai belajar yuk. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai dilatasi atau perkalian. Nah, apa sih dilatasi itu? Dilatasi atau perkalian adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangun tetapi tidak merubah bentuk bangun tersebut. Suatu dilatasi ditentukan oleh pusat dilatasi dan faktor dilatasi atau faktor skala. Ini adalah salah satu contoh bangun segitiga yang didilatasi. Nah, menghitung dilatasi itu dibagi menjadi dua, yaitu dengan pusat 0,0 dan pusat A, B. Selanjutnya adalah sifat-sifat dilatasi. Yang pertama, jika K lebih besar dari 1, artinya nilai K atau faktor skalanya lebih dari 1, bisa 2, 3, 4, dan seterusnya, maka suatu bangun akan diperbesar atau terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Yang kedua, jika K sama dengan 1, maka suatu bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Yang ketiga, jika K lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, artinya nilai K itu ada di rentang 0 sampai 1, bisa setengah, 1/4, dan seterusnya, maka suatu bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Yang keempat, jika K lebih besar dari -1 dan lebih kecil dari 0, artinya nilai K itu ada di rentang -1 sampai 0, bisa -setengah, -1/4, dan seterusnya, maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Yang kelima, jika K sama dengan -1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Yang terakhir, jika K lebih kecil dari -1, artinya bisa -2, -3, -4, dan seterusnya, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, bagaimana cara menghitung dilatasi dengan pusat 0,0 atau pusat O? Jika titik A, X, Y didilatasi dengan faktor skala K dan pusat 0,0, maka bayangan yang dihasilkan adalah A aksen, X aksen, Y aksen dengan rumus A aksen Kx, Ky, artinya nilai X dan Y itu dikalikan dengan skala K atau menggunakan matriks, yaitu A aksen sama dengan E aksen Y aksen sama dengan matriks K00K dikali matriks X dan Y. Atau lebih mudahnya itu A aksen sama dengan E aksen Y aksen sama dengan K dikali matriks X, Y. Nah, kita ke contoh soal. Yang pertama, sebuah segitiga ABC dengan titik A 1,2, B 2,3, C 3,1 didilatasikan terhadap titik 0,0 dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik sudut segitiga ABC. Kita langsung ke penyelesaiannya. Yang pertama itu diketahuinya apa saja? Sebuah segitiga dengan titik A 1,2, B 2,3, dan C 3,1 memiliki titik pusat 0,0 dengan faktor skala K-nya itu sama dengan 2. Nah, yang ditanyakannya bayangan segitiga ABC. Kita jawab langsung. A aksen sama dengan Kx, Ky. Kita substitusikan, nilai K adalah 2, nilai X dari A itu adalah 1, dan nilai Y dari A itu adalah 2. Maka A aksen adalah 2 dikali 1, 2 dikali 2.
2 dikali 1 adalah 2, 2 dikali 2 adalah 4, maka nilai A aksen ada di 2,4. Kalian tahu kan nilai 2 itu dari mana? Nah, nilai 2 ini adalah nilai K adalah 2 dan 1 adalah dari sini. Nilai X dari titik A adalah 1 dan nilai Y dari titik A adalah 2. Maka tinggal substitusikan saja ya. Kx, Ky, maka nilai A aksen adalah 2,4. Begitu seterusnya dengan nilai B aksen dan C aksen. Nah, nilai B aksen ada di 4,6 dan nilai C aksen ada di 6,2. Maka, jika digambarkan seperti ini ya, ini adalah segitiga ABC yang belum didilatasikan atau segitiga semula, dan yang ungu ini adalah segitiga yang sudah didilatasikan. Artinya segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, kita ke contoh soal selanjutnya. Sebuah titik R 3,2 didilatasikan oleh pusat 0,0 dengan skala K menghasilkan bayangan R aksen min 9, min 6, sehingga bayangan dari titik Q min 2,5 yang didilatasikan dengan pusat yang sama tetapi dengan skala 4K, hasilnya adalah, kita langsung ke penyelesaiannya. Nah, apa saja yang diketahui? Sebuah titik R 3,2 memiliki bayangan R aksen min 9, min 6. Pusat dilatasinya itu 0,0, faktor skalanya adalah K, dan yang kedua itu sebuah titik Q min 2,5 dengan faktor skala 4K. Nah, yang ditanyakannya itu apa? Kita akan mencari nilai K dan bayangan dari titik Q min 2,5. Nah, sekarang kita akan mencari nilai K-nya terlebih dahulu. Kita tulis rumusnya. R aksen sama dengan X aksen Y aksen sama dengan matriks K0, 0K dikali matriks XY. Nah, R aksen sama dengan min 9 dan min 6. Dari mana? Dari sini ya. R aksen sama dengan min 9,6. Maka ditulis lagi Kx dan Ky. Dari mana Kx dan Ky? Dari perkalian matriks yang ini. K0, 0K dikali X dan Y. Kalian pasti sudah tahu kan cara mengalihkan sebuah matriks. Maka R aksen sama dengan min 9, min 6 sama dengan Kx, Ky. Kita substitusikan. Nilai X dari R adalah 3 dan nilai Y dari R adalah 2, maka 3K dan 2K. Maka kita akan mencari nilai K. Min 9 sama dengan 3K, min 6 sama dengan 2K. Kita ambil yang ini ya, min 9 sama dengan 3K. Min 9 sama dengan 3K. Jika kita ingin mencari K, berarti min 9 dibagi 3. Maka, min 9 dibagi 3 itu berapa? Min 3. Min 3 sama dengan K. Maka nilai K adalah min 3. Nah, setelah kita ketahui nilai K adalah min 3, maka selanjutnya kita akan mencari bayangan titik Q min 2,5 didilatasi oleh titik 0,0 dengan skala 4K. Karena nilai K adalah min 3, maka titik Q didilatasikan dengan skala 4 dikali min 3 sama dengan min 12. Artinya, faktor skala dari dilatasi ini adalah min 12 ya. Kita langsung ke penyelesaiannya. Kita tulis dulu rumusnya. Q aksen sama dengan X aksen Y aksen sama dengan matriks K00 K dikali matriks KY. Seperti biasa tinggal disubstitusikan. Nilai K-nya adalah min 12 dan nilai XY-nya adalah min 2 dan 5 dari sini ya. XY min 2, X min 2, Y 5. Substitusikan langsung saja. K-nya min 12, 0, 0 min 12 dikali matriks min 2 dan 5. Nah, Q aksen sama dengan X aksen, Y aksen sama dengan 24 min 60. Dari mana 24 min 60? Kalian harus bisa mengalihkan ini ya, matriks ini dengan matriks ini. Min 12 dikali min 2 sama dengan 24. Ditambah 0 dikali 5, 0. Jadi tetap 24.
0 dikali min 2 sama dengan 0. Min 12 dikali 5 sama dengan min 60. Maka nilai Ki aksen itu 24, min 60. Jadi bayangan titik Ki tersebut, Ki min 2,5 adalah Ki aksen 24, min 60. Nah, bagaimana cara menghitung dilatasi dengan pusat A, B? Jika titik A, X, Y didilatasi dengan faktor skala K dan pusat A, B, maka bayangan yang dihasilkan adalah A aksen, X aksen, Y aksen dengan rumus X aksen sama dengan K dikali X min A ditambah A dan Y aksen sama dengan K dikali Y min B plus B atau ditambah B. Nah, jika menggunakan matriks, rumusnya seperti ini. A aksen sama dengan X aksen Y aksen sama dengan matriks K00 K dikali matriks X min A Y min B ditambah matriks A B. Kita ke contoh soal. Sebuah segitiga PQR dengan titik P 2,1, Q 6,1, dan R 4,3 didilatasi terhadap titik 5,5 dengan faktor skala min 2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik sudut segitiga PQR. Kita langsung ke penyelesaiannya. Yang diketahuinya, sebuah segitiga dengan titik P 2,1, Q-nya 6,1 dan R-nya 4,3 dengan pusatnya 5,5 dan faktor skalanya atau K-nya sama dengan min 2. Dan yang ditanyakan adalah bayangan segitiga PQR. Kita jawab seperti biasa, ditulis dulu rumusnya ya. A aksen sama dengan X aksen Y aksen sama dengan K00 K dikali X min A Y min B ditambah A dan B. Kita cari titik P terlebih dahulu. P aksen sama dengan X aksen Y aksen sama dengan min 2, 0, 0, min 2 dikali 2 min 5, 1 min 5 ditambah 5 dan 5. Min 2 ini dari mana? Dari K. K-nya itu sama dengan min 2. 2 ini dari mana? Nilai X. X dari P itu 2, Y-nya itu 1. Tinggal ditulis aja, substitusikan. X2, Y1, A-nya itu 5. Dari sini ya. A dan B itu titik pusat. A-nya 5, B-nya 5. Maka 2 dikurangi 5 itu min 3, dan 1 dikurangi 5 itu min 4. Maka P aksen sama dengan X aksen Y aksen sama dengan matriks min 2, 0, 0, min 2 dikali matriks min 3, min 4 ditambah 5 dan 5. Pertama-tama kita kalikan terlebih dahulu matriks yang ini dengan yang ini. Jadi jangan ditambah dulu ya. Nah, min 2 dikali 3, 6. Min 2 dikali 4, 8. Maka nilai P aksen adalah 11,13. Maka bayangan titik P adalah 11,13. Selanjutnya kita akan mencari titik Q aksen. Nah, kita tulis dulu nilai titik Q itu 6,1. Nah, kita langsung substitusikan saja. K-nya itu tetap min 2. Nah, nilai X-nya itu 6 dan 1. Maka 6 kurangi 1 adalah 1. 1 dikurangi 5 adalah min 4. Nilai Q aksennya itu min 2 dan 8 ditambah 5 dan 5. Perkalian ya. Min 2 kali 1 min 2. Min 2 kali min 4 sama dengan 8. Min 2 ditambah 5 sama dengan berapa? 3. 8 ditambah 5 sama dengan 13. Maka bayangan titik Q ada di 3,13. Nah, sekarang titik R 4,3. Substitusikan lagi seperti biasa. R aksen sama dengan X aksen Y aksen sama dengan matriks min 2, 0, 0, min 2 dikali matriks 4,5, 3 min 5 ditambah 5 dan 5. Nah, 4 dikurangi 5 sama dengan min 1. 3 dikurangi 5 sama dengan min 2. Maka pertama-tama dikalikan dulu matriks yang ini dengan matriks yang ini. Min 2 dikali min 1, 2. Min 2 dikali min 2, 4. Maka R aksen sama dengan X aksen Y aksen sama dengan 2 dan 4 ditambah 5 dan 5. Maka 2 ditambah 5, 7. 4 ditambah 5, 9.
maka bayangan titik R adalah 7,9. Dan jika digambarkan, nah ini segitiga yang merah ini adalah segitiga semula yang PQR semula sebelum didilatasikan, dan ini yang biru adalah segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen yang sudah didilatasikan dengan faktor skala min 2. Nah, sampai sini dulu ya pembelajaran mengenai dilatasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga dipahami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.